Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Tinggal dikit kemarin ya. Pasal yang keempat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil alim ayuhassila maknal haqiqatil islam insan al musamma bi tiflil ma'ani. Kita teruskan kajian kemarin yang masalah bab ilmu. Wa yanbaghi lil alim, dan seyogyanya bagi orang yang alim. Orang alim itu macam mana? Kalau menurut mazhabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu orang itu tidak akan bisa dikatakan orang alim ketika dia itu belum sampai ke ilmu hakikat, ilmu hakikat. Saya ulangi, wa yanbaghi lil alim, seyogyanya bagi orang yang alim itu ayuhasila, agar ia menghasilkan makna hakikatul insan, maknanya sejatinya manusia atau hakikat insan, al musamma yang diberi nama bitifil ma'ani, dengan tifil ma'ani. Tifil ma'ani yang pernah dulu saya sampaikan, secara makna itu seperti anak-anak. Tuh, pandangannya begitu mengindahkan, begitu menyenangkan. Jadi ketika kita melihat pandangannya itu pandangan Allah, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak memandang selain Allah. Itu maksudnya, itu yang dikatakan tifil ma'ani. Wa yurabbihi bimulazamati asma'i tauhid, dan mendidik dengan melazimkan asma tauhid. Wa yakhruju, dan keluar min alamil jasmaniyah, dari alam jasmaniyah ila alamir ruhaniyah, kepada alam ruhaniyah. Jadi yang dipandang di situ bukannya sekedar jasad lagi, tapi secara ruh. Tuh. Makanya yang pernah saya sampaikan. Jadi salah satu yang pernah saya sampaikan tadi malam itu tadi. Jadi secara pandangan dia itu selalu muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu mengawasi secara qalbu. Itu. Ini salah satu apa? Salah satu untuk mencegah daripada dalam keadaan su'ul khotimah. Salah satu supaya kita itu menjadi orang yang ikhlas. Salah satu kita itu akan menjadi orang yang khusyuk. Apa? Selalulah kita tuh muraqabah. Apa itu muraqabah? Mawas kepada qalbu. Bahasanya apa? Bahasanya itu Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ini salah satu. Jadi satu contoh, ketika kita beribadah ataupun apapun perlakuan kita, setiap hari, setiap detik, setiap waktu, kita ingat bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui sekecil apapun bentuknya yang ada di dalam kalbu. Itulah yang akan menjadikan kita akan merasa malu. Makanya yang pernah saya sampaikan, orang yang malu kepada Allah pasti malu kepada makhluk. Jadi ketika kita sadar diri bahwa kalbu kita itu selalu diawasi oleh Allah, pasti kita tidak akan menyeleweng kepada Allah. Satu, ketika kita dalam keadaan sholat umpamanya, ketika hati kita itu menyeleweng, pasti kita sadar diri lagi. Nah itu loh, ini salah satu metode supaya kita itu menjadi orang yang ikhlas, supaya kita itu menjadi orang yang khusyuk. Yakinlah bahwa Allah Ta'ala tuh selalu mengawasi apa yang ada di dalam kalbu kita. Dia akan tahu apa yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam kalbu kita tadi. Jadi paling tidak kita ada rasa malu. Nah, makanya yang dikatakan oleh Rasulullah, malu itu sebagian daripada iman. Makanya yang pernah saya sampaikan, orang yang sudah malu kepada Allah, pasti dia punya malu kepada manusia. Tetapi kalau orangnya dia itu punya malu kepada manusia, itu hanya batas bibir. Malu ada orang, itu hanya batas bibir.
Tapi kalau orang-orang itu sudah punya rasa malu kepada Allah, pasti dia itu akan punya malu kepada manusia. Satu, ketika kita beribadah, ya, menyeleweng, niatnya bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi niat kita beribadah itu atau perlakuan kita per detik per waktu, tapi kita peruntukkan untuk makhluk. Tapi kalau kita ingat itu, kita malu. Padahal semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ini atas fadl Allah, atas anugerah Allah yang diberikan. Satu contoh pergerakan kita kok. Tapi kok kita serahkan kepada orang lain. Nah, itu ada tumbuh rasa qalbu kita, merasa malu kepada Allah. Ini yang menjadikan kita itu ikhlas, yang menjadikan kita itu khusyuk, dan kita akan terhindar daripada sifat su'ul khatimah. Walaupun secara hakikat su'ul khatimah itu udah ketik, ya. Tapi paling tidak itu. Su'ul khatimah itu godaan setan, supaya orang tuh takut terus. Secara hakikatnya enggak ada su'ul khatimah. Itu hanya godaan setan. Tapi ini yang diajarkan oleh para ulama gitu. Untuk menghindari itu, nah ini caranya. Apa? Adanya muraqabah. Itu. Artinya apa? Keluarlah dia itu dari alam jasmani masuk ke alam ruhani, itu namanya. Wahwa alam sirri. Adalah alam sir atau alam rahasia. Laisa fihi khairullah diyarun. Laisa tiada fihi di dalamnya khairullah selain Allah. Apa yang tiada? Diyarun, tempat. Itu maksudnya itu. Jadi ketika seseorang sudah meraqabah, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada lagi di situ selain Allah. Makanya di situ itu hanya dikatakan alam sir, alam musir. Apa itu alam sir? Laisa fihi khairullahi diyarun. Jadi tidak ada lagi tempat, ya, tidak ada lagi tempat di situ selain Allah. Yang ada cuma Allah. Di situ hanya menetapkan keakuan Allah. Wahwa adalah kamasali sokhro, seperti perumpamaan hamparan min nurin dari cahaya lani hayatalahu yang tiada batas baginya. Watiflul ma'ani dan tiflul ma'ani yatiru terbang fiha di dalamnya. Wayarol ajaib dan melihat yang ajaib yang mengherankan. Sudah itu wal gharaib fiha, dan melihat keanehan-keanehan di dalamnya. Lakin la yumkinu akhbaru anhu, akan tetapi tiadalah mungkin al akhbaru memberitakan anha darinya. Ini sebenarnya proses orang-orang yang sudah mendapatkan sir dalam qalbunya itu sir, sehingga kelagi itu tampaklah suatu keajaiban, suatu keanehan yang masuk kepada dirinya itu. Sebenarnya itu tidak boleh diceritakan, sebenarnya tidak boleh dikabar-kabarkan. Ini termasuk rahasia sebenarnya. Tapi kalau seperti guru kita kok, pengarang dari berkitab kok, ini salah satu bentuk hasilnya beliau itu. Bentuk apa? Bentuk dia sudah keluarnya dari alam jasmani sehingga alam ruhani, atau sampai ke alam sir sehingga mendapatkan hal-hal ini. Inilah hasilnya. Kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Al-Jilani. Kalau macam kita kok, kalau pemula semuanya, itu tidak perlu kita ceritakan kepada orang hasil macam ko. Tapi kalau saatnya untuk mentashihkan, untuk membenarkan apa yang kita dapatkan kepada guru, macam mana? Ayo, ya tidak apa-apa. Sebenarnya macam itu yang dikatakan oleh Syekh, lakin layam kinal akhbaru anha. Akan tetapi tidaklah mungkin memberitakan anha darinya. Tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau untuk mensahihkan mungkin, untuk kita pemula memastikannya macam mana itu, apakah ini kaidah-kaidah yang benar atau kaidah-kaidah dari syaitaniyah. Karena mukasyafah itu ada mukasyafah syaitaniyah, ada mukasyafah malakiyah. Itu banyak. Jangan-jangan lagi mukasyafah syaitan, bukannya mukasyafah malakiyah dari malaikat, tapi dari syaitan. Itu perlu juga kita pertanyakan itu. Ya salah satu. Makanya yang pernah saya sampaikan. Jadi orang-orang yang mengkaji ilmu hakikat
Makanya yang saya sampaikan, jangan bersenang-senang mukasyafah itu. Jangan bersenang-senang hanya sampai ke makom mukasyafah. Apa? Sekurang-kurangnya jadi dukun. Bisa-bisa mukasyafahnya kayak gitu mukasyafah syaitoniyah, bukan mukasyafah malakiyah. Padahal yang dikatakan oleh Syekh, orang-orang yang mukasyafah ini baru pintu awal loh. Dari pintu awal. Makanya jangan senang-senang. Tuh. Sudah itu orang-orang yang mukasyafah, yang seperti perdukunan, ya maaf perdukunan, ya mungkin perdukunan, tapi apa ya beda mukasyafahnya kan tidak tahu gitu. Apakah beliau itu memang betul-betul bisa melihat ini, bisa melihat itu, kan bawa alam. Tapi seandainya kita itu sampai derajat ke situ, tapi kita tidak boleh bersenang-senang di situ. Hanya bersenang-senang di situ tidak boleh. Karena di situ lagi akan dihadirkan apa yang dikatakan Syekh tadi, itu baru pintu awal. Kamu tidak akan sampai ke pintu-pintu yang lain ketika kamu hanya bersenang-senang di situ. Ini kelas 1. Jangan-jangan lagi bukannya mukasyafah malakiyah, tetapi mukasyafah syaitoniyah. Wahya maqamul muwahhidin, ya, makamnya orang-orang yang mengesakan. Siapa itu? Alladzina fanau min ta'yinihim fi ainil wahdah, yaitu orang-orang yang sirna, ya, alladzi, orang-orang fanau yang mereka itu sirna min ta'yinihim, dari ta'yinihim itu maksudnya itu keadaan dirinya itu fi ainil wahdah, di dalam pandangan satu. Falaisa, maka tiada lahum baginya fi sirri, di dalam rahasia, illa ru'yatu nuri jamalillahi ta'ala, terkecuali melihat nur atau cahaya keindahan Allah, kama la yara illallah nafsahu, sebagaimana tiada melihat illallah, terkecuali Allah, nafsahu, sendirinya. Jadi itu bahasanya itu melihat. Jadi ini yang pernah saya sampaikan, satu dalam banyak, banyak dalam satu. Itu. Jadi pandangan itu juga pandangan Allah, bukan berarti kita mengakui oh ini kita yang soleh, oh ini kita yang pintar, ya salah. Itu berarti masih apa? Masih kadakwati rububiyah namanya, masih pengakuan sifat ketuhanan. Padahal di sifat tadi la yara illallah, nafsahu, sendirinya. Fa'idha imtala asyamsu fihi, maka apabila memenuhi matahari dalamnya, fala jarama, maka tiada bisa dipastikan, anal insana, sesungguhnya manusia, la yara nafsahu, tiada ia melihat nafsahu, sendirinya, bimuqabalati jamalillahi ta'ala, dengan menghadap jamalnya Allah, li khalabatil hayrati, dengan mengalahkan rasa bingung, wal mahwiyah, dan terhapus fi nafsi, dalam dirinya. Wa qala Syekh Jainuddin Al-Ata rahimahullah ta'ala, kama qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, la yalijal insanu ila malakutis samawati hatta yuladu marrataini kama yuladu tayru marrataini. La yalijal insanu, tiada masuk manusia, ila malakutis samawati, kepada kerajaannya langit, hatta yuladu marrataini, sehingga dia dilahirkan 2 kali. Kama yuladu tayru marrataini, sebagaimana dilahirkannya burung dua kali. Tuh, maksudnya apa tuh? Burung itu kan 2 kali, dari bertelok sudah itu netas. Begitu juga kita. Hanya 2 kali. Kalau secara hakikat ya tadinya tidak tahu, akhirnya tahu, balik tidak tahu, balik tahu, apa? Balik tidak tahu itu 2 kali itu. Tapi di situ tuh dari nutfah loh. Dari roh itu hidup, nutfah dari mani, ya, dari mani kan 2 kali baru hidup. Wal muradu minhu, aku tadi apa yang dikehendaki, yang dikatakan oleh Isa tadi, la yal insanu ila malakutis samawati hatta yuladu marrataini kama yuladu tayru marrataini. Apa di situ? Wal muradu minhu, dan yang dikehendaki daripadanya, tawalludu tiflil ma'nawiyah ar-ruhani, lahirnya tiflil ma'nawi ar-ruhani, min haqiqati qabilatil insan, dari
hakikat jasad manusia, wahwa siruhu adalah sirnya, yadharu tampak wujud wajadnya, wa ulumuhu dan ilmunya, man istama'u nurin ilmi syariati wal haqiqah. Man, barang siapa yang kumpul nur-nur ala syariati wal haqiqah, ilmu cahaya dari ilmu syariat dan hakikat. Li'anal walada, sesungguhnya anak, la yahsulut yang tiada hasil illa min istima', terkecuali dari kumpul nutfataini, dua nutfah, mir rajulin wa mar'atin. Maksudnya di situ secara hakikat apa? Secara hakikat, secara maknawi dan makna ruhani. Sudah itu adanya kumpulnya ilmu syariat dan kumpulnya ilmu hakikat. Itu yang dikatakan apa? Dua kali, adanya jasad dan adanya ruh. Itu adanya syariat, adanya ilmu hakikat, itu maksudnya itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami ciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, amsyajin yang tercampur. Tercampur macam mana? Antara perempuan dan laki-laki. Wa ba'da dhuhuri hadzal makna, dan setelah jelasnya atau tampaknya makna ini, yahsulul uburu min bukhuril khalqi, hasillah yahsulul hasil al uburu melewati min bukhuril khalqi, dari lautan makhluk, ila qu'uril amri, sampai kepada bagian terdalam. Bal kullul alami, bahkan setiap alam, fi janbil alamir ruhi, dalam sisi alam ruh, takit roti ma'in min bahrin, seperti setetes air, min bahrin, dari lautan. Wa ba'da dzalika, dan setelah yang demikian itu, tufadul ulumir ruhaniyah, akan dicurahkan ilmu-ilmu ruhaniyah, waladuniyah, dan ilmu laduni, bila hurufin wala sautin, dengan tanpa huruf dan suara. Ini salah satu orang-orang yang sudah maqam apa? Sudah maqam musyahadah. Itu apa? Bila sautin wala hurufin, tanpa suara, tanpa huruf. Itu lagi ya, paham dewek lah. Paham dewek. Yang punya ini yang sering saya sampaikan itu. Jadi tidak ada lagi pengakuan maksudnya itu. Yang ada ya cuman lihatnya karena Allah, berjalannya ya Allah, itu. Makanya yang tadi saya sampaikan, satu dalam banyak, banyak dalam satu. Kita teruskan. Al-fasul khamis fi bayani taubah wa talqin. Lagi. Pasal yang kelima di dalam menerangkan taubah dan talqin. I'lam annal muratibal mazkurah, sesungguhnya martabat-martabat yang terdahulu, latu hasalu, yang tiada hasil, illa bi taubatin nasuh, terkecuali dengan taubat nasuha, wa bi talqin, dan talqin, min ahlihi, dari ahlinya. Jadi yang kita ceritakan tadi, yang ilmu-ilmu itu terbagi tiga, orang-orang itu dari ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifatnya itu tidaklah akan hasil terkecuali dengan didahului dengan adanya taubat nasuha. Betul-betul taubat nasuha, dibersihkan. Ibarat itu ketika kita bertaubat nasuha, apa? Secara kaidah kalbu kita itu kita bersihkan, tetapi kita isi gitu loh. Bukan sekedar diisi tok. Bukan sekedar diisi tok, tapi bukan sekedar membersihkan tok, tetapi diisi. Dicontohkan dengan perlakuan Rasulullah ketika Mi'raj, itu dibedah. Secara syariat dibedah. Qalbu Rasulullah itu dibedah, sudah itu dibersihkan dengan air Zam-Zam secara syariat. Tapi secara hakikatnya enggak. Justru air Zam-Zam itu ada keberkahan, ada keberkahan setelah untuk menyuci daripada Rasulullah. Alangkah apanya berarti contoh. Hati Rasulullah sudah pasti bersih. Itu hanya takliman li umati, untuk mengajarkan kita, woi, hati itu tidak cukup kamu bersihkan, harus kamu isi. Apa isinya? Yaitu ilmu hikmah. Seperti Rasulullah, apa hikmahnya diisi situ?
Bukan berarti kalau kita ngambil secara gambaran awal seakan-akan hati Rasulullah itu kotor, lebih bersih Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam ini tercipta dari Rasulullah. Ini secara hakikat macam itu. Jadi secara hakikat bukannya air Zam-Zam ini yang suci atau hati Rasulullah yang kotor, tetapi dengan air Zam-Zam membersihkan kalbu Rasulullah, akhirnya dapat keberkahan itu. Sehingga apa? Sehingga sampai gini kok. Bisa diminum, bisa jadi obat. Itu salah satu keberkahan itu. Ini menunjukkan apa? Untuk kita, untuk taliman li umati, untuk pengajaran kepada umat apa? Hati itu tidak cukup dibersihkan toh. Satu contoh, kita tidak cukup ketika kita membersihkan membersihkan hati. Pokoknya hati ini kita bersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Sifat yang 9. Ya enggak? Sifat yang 9. Makanya orang secara umum orang itu lahir 10 bulan. Apa itu 10 bulan? Dunia. Apa itu dunia? Sifat dalam kalbu kita. Salah satunya 9 tadi, sifat ujub. Ini tidak cukup kita bersihkan toh, tapi kita isi dengan ilmu. Nah, itu. Karena dengan ilmu kita tadilah yang akan membimbing itu. Kalau sekedar membersihkan toh, ya kacau tanpa ilmu. Makanya lagi orang-orang yang sudah sampai ke situ, inilah yang dikatakan oleh Syekh apa? Itu akan keluarlah, akan tercurahlah ilmu-ilmu secara rohani atau ilmu-ilmu laduni. Akhirnya apa? Bila hurufin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, ini salah satu pasal yang kelima, yang kelima itu membahas itu. Wih, supaya kamu sampai ke situ, satu syaratnya adalah betul-betul taubat nasuha. Yang dikatakan taubat nasuha itu apa? Taubatnya bukan secara zahir toh, tapi sampai ke batin. Zahir sudah benar, tapi belum tentu batin benar. Satu contoh, batinnya jangan-jangan masih banyak menyekutukan Allah. Nih, jadi salah satu supaya kita itu sampai ke makam hakikat, salah satunya apa? Kita bersihkan kalbu kita dari kesyirikan-kesyirikan, terutama kesyirik khafi. Syirik khafi salah satu itu penyakit-penyakit loh. Makanya yang pernah saya sampaikan, penyakit hati itu ya awal mulanya atau dedengkotnya atau kepalanya itu apa kepalanya? Yaitu sifat takabur. Dari sifat takabur inilah akan bermunculan sifat-sifat yang lain. Itu dia secara otomatis. Jadi makanya Nabi itu sampai menghujat. Barang siapa yang kata Rasulullah di dalam hatinya itu ada satu titik, walaupun sebesar biji zarah, ada sifat sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mengapa di situ? Karena tadi dari sifat sombong ini akan menimbulkan yang lain. Makanya pokoknya dari sifat-sifat yang buruk dalam kalbu kita itu seperti sum'ah, ujub dan sebagainya itu berawal dari sifat sombong, dari sifat takabur. Itu salah satu itu. Nah, untuk bersihkan ini yang dikatakan taubatan nasuha. Apa? Taubatan secara zahir dan taubat secara batin. Dan kita ikut talqin. Apa itu talqin? Yaitu pengajaran ilmu-ilmu dari betul-betul kepada ahlinya. Nah, jadi kita kan ngambil ahlinya dari sikoh kitab. Kita sama-sama ngaji gitu. Sama-sama kita nak belajar mengambil talqinnya dari Syekh Abdul Jilani. Tuh. Min ahli, dari ahlinya, kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa alzamahum kalimat taqwa, wa alzamahum kalimat taqwa, dan kami tetapkan kepada mereka kalimat-kalimat takwa. Apa disiko? Kalimat itu la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bisyarti akhirihi, dengan syarat mengambilnya min qalbin, dari hati taqiyin yang bertakwa, naqiyin yang bersih, mimma syallah, dari sesuatu selain Allah. Dari itu. Jadi ini salah satunya. Jadi ini yang dikatakan qalbu yang bertakwa, qalbu yang naqiyin. Apa itu naqiyin? Mimma syallah. Jadi tidak ada lagi selain Allah. Makanya la ilaha illallah itu menafikan dan mengisbatkan. Dari situ. Menafi dan isbat. Makanya lafaznya la ilaha illallah. Ini salah satu syarat untuk kita talqin. Jadi makanya secara hukum secara hukum zikir, kalau ahli tarekat itu kan ada yang dari kanan dulu. Dari atas kan? Itu berarti membuang selain Allah, mimma Allah. Itu secara tarekat. Ada yang membuang, yaitu ke kanan.
ilaha illallah. Itu memasukkan. Ini salah satu apa? Makanya la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Mana nafi? La ilaha, mana isbat? Illallah. Itu isbat. Tetapkan di situ. Menafikan selain Allah. Ini syaratnya. Ya. Syaratnya betul-betul dari hati yang bertakwa. Naqiyin. Hati taqiyin, naqiyin mi masyaallah. La kulla kalimatin, tiada setiap kalimah tusma'u min abwahil ammah, yang didengar dari mulutnya orang-orang yang awam. Jadi mulai secara awam. Apa secara awam? Sekadar ucapan tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, itu namanya mulut-mulut orang-orang awam. Jadi bahasanya tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Itu maksudnya. Tapi kalau yang bertakwa itu betul-betul ada bekas. Hanya dia hilangkan itu, tidak ada pokoknya selain Allah. Makanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa apa la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad. Itu di situ salah satunya. Jadi tidak ada sebelum dan sesudah itu terkecuali illallah. Itu. Wa in kana labdu wahidan, dan andai adanya lafal satu walakin dalam makna mutafawitun, akan tetapi maknanya berbeda-beda. Li anal qalba, karena apa? Lafaznya itu satu, tetapi mengapa maknanya itu berbeda-beda? Karena apa? Li anal qalba, karena sesungguhnya hati innama yahya, sesungguhnya hidup idza akhadha bidzari tauhid, apabila diambil dari biji tauhid, min qalbin hayyin, dari hati yang hidup, payakunu bazron kamilan, mangko adanya benih-benih yang sempurna. Wal bazru khairul baligh, dan biji-biji selain yang baligh kira sampai layan butuh, tiada tumbuh. Walidzalika, dan karena inilah bazaro kalimat tauhid, biji-biji kalimat tauhid fil Qur'anil azim, dalam Quran al-azim, fi maudi'aini, di dalam dua tempat. Ya tergantung. Mengapa sih di situ diceritakan? Lafaznya satu tetapi maknanya berbeda-beda. Itu lagi itu pokoknya ada yang Allah, aku Allah. Kalau kita kembali ke hakikat macam itu kan, tauhidnya hakikatnya. Ujung-ujungnya apa? Aku Allah. Makanya kalau kita kembali ke ilmu tarekat, ada yang ana, ada yang huwa, macam-macam. Jadi tergantung hatinya itu hati yang hidup. Makanya dikatakan di satu kaidah, orang yang berzikir hadirnya hati itu setelah terucap lisan itu salah satu apa? Sombong yang kecil. Ini salah satu. Jadi bukannya didahului dengan kolbu, tapi didahului dengan lisan dulu. La ilaha illallah baru kolbunya berbunyi. Ini salah satu kalau kita kembali ke kaidah yang lain, apa? Ini salah satu sombong kecil. Ada sombong besar, ada sombong kecil. Itu. Apalagi sampai dak sama sekali. Dado ingat sama sekali. Itu salah satu itu. Jadi kita belajar macam itu. Kita tanamkan dalam kolbu kita itu apa? Ma siwa Allah, selain Allah. Ini salah satu. Artinya apa? Artinya hatinya sudah bersih, hanya terucap. Kalau umumnya orang macam mana? Umumnya orang itu kan ucapan dulu tuh. Ucapan la ilaha illallah dulu baru hadir hati. Itu kalau pula. Kalau pula itu. Kalau. Yo, Pak Abu. Ada susah lagi apa? Ya tadi sudah mengucapkan tanpa ada bekas. Ya, sekedar mengucap, ya alhamdulillah. Untung dia masih nak berzikir. Tidak apa. Nah, ini makanya berbeda-beda situ, tergantung hatinya itu hati yang hidup atau hati yang mati. Dah wa'alam bisawab. Batas besok kita jadi talqin yang paling baik itu kita ambil dari Al-Qur'an. Ya ada dua. Ihdahuma muqarinun bil qali al-zahiri. Ya caranya itu ada dua. Oh alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kamu